Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hopi Ronald Altura Putra dari kelas TI 19B. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan database di PHP MyAdmin. Oke, saya sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya. Di sini ada baru, kita klik baru. Nah, di sini ada nama basis data, kita membuat DB penjualan ya. Di sini sudah ada. Tadi saya latihan sedikit, langsung kita buat. Setelah kita buat, kita akan membuat strukturnya, semisal nama tabel pelanggan terlebih dahulu. Langsung kita buat, kirim. Nah, di sini kita membuat tabel pelanggan seperti semisal ID pelanggannya kita masukkan, lalu nama si pelanggannya di sini sudah ada ya. Saya akan membuat kembali, lalu nama pelanggannya kita masukkan alamat. Setelah alamat biasanya kan ada nomor HP ya, ini seperti Shopee saja gitu. Sesudah alamat kita masukkan email jika nomor HP tidak bisa dihubungi. Nah, jenisnya di sini kita memakai varchar. Varchar di sini adalah ID pelanggan kan, semisal ada beberapa angka gitu, jadi kita menggunakan varchar saja karena sedikit. Nama pelanggan karena mungkin tidak banyak, kita menggunakan varchar. Alamat karena di sini banyak, kita menggunakan teks karena mungkin alamatnya panjang, desa gitu. Di sini nomor HP kita menggunakan varchar karena mungkin ada 12 dan 11 nomor palingnya, dan email kita menggunakan varchar karena paling add ke mail atau apa gitu. Setelah itu panjangnya kita menggunakan 5, contoh saja ini mah ya, 5. Nama pelanggan semisal 30 lah kita masukkan, takutnya ada yang namanya panjang. Alamatnya tidak kita masukkan karena takutnya panjang. Nomor HP kita masukkan 15 saja karena umumnya kan 12 atau 11. Alamat email kita masukkan 20 saja. Setelah ini diisi, ini tidak usah diisi dulu ya, kita langsung ke simpan. Nah, setelah disimpan kita pilih ID pelanggan atau ini menjadi utama lah gitu, ID pelanggannya yang lebih penting gitu. Setelah membuat ID pelanggan, kita membuat tabel baru yang dimana nama tabel ini kita membuat tabel barang. Setelah membuat tabel barang di sini, ini terserah Anda ya mau berapa kolom. Semisal di sini nama barang, ID barang, terus jenis barang atau ukuran barang, itu terserah kalian. Di sini saya akan menggunakan 4 kolom saja. Langsung saja kita masukkan ID barang contoh, lalu nama barangnya tidak perlu, mohon maaf pencahayaannya HP saya jatuh. Setelah ID barang kita masukkan nama barang, alamat pengiriman, lalu email. Nah, di sini ID barang kita akan menggunakan varchar karena mungkin sudah ada batasan. Nama barangnya juga kita menggunakan varchar. Alamat pengirim kita menggunakan teks karena ada besar kemungkinan akan panjang. Emailnya kita menggunakan varchar juga, panjangnya ID barang kita masukkan saja 5.
Lalu nama barangnya kita masukkan saja 10. Alamat pengirim tidak usah diisi karena akan panjang gitu ya. Ini mah contoh saja. Alamat email kita masukkan 15. Setelah dibuat, lalu kita simpan lagi. Nah, setelah itu kita membuat checklist yang pentingnya, checklist yang pentingnya ke utama. Jadi yang pentingnya ini teh. Lalu kita ke tab pelanggan. Nah, di sini kita klik tambahkan. Lihat di sini ada tambahkan, kita klik tambahkan. Nah, di sini kita akan memulai mengisi tabel tersebut atau struktur. Misal kita akan memesan sebuah pesanan, dikarenakan tugas dari dosen saya membuat 10 baris, kita akan membuat 10 baris. Oke, yang pertama, semisal di sini ID pelanggan kita berurutan saja, contoh nomor 1 ini sudah ada. Nama pelanggan semisal Chandra Wijaya, alamat Purwasari, ini contoh saja ya, mohon maaf. Dan nomor HP-nya semisal 08 sekian, lalu emailnya chandra@gmail.com. Nah, yang kedua di sini ya seperti tadi, diisi ID pelanggannya, nama pelanggannya semisal Roni Juniansyah, alamatnya di Cikule semisal contoh, nomor HP-nya 0812 sekian, emailnya roni@gmail.com. Lalu di sini yang ketiga, nama pelanggannya semisal Nurul Hidayah, alamatnya di Belendung. Di sini saya tekankan kembali, di sini hanya contoh ya karena ini tugas. Lalu nomor HP-nya 085 sekian, emailnya semisal arul@gmail.com. Lalu di sini yang keempat, nama pelanggannya Aris Maulana. Ini siapa aja ya, contoh, ini hanya sekedar contoh. Alamat di Pancawati, nomor HP 089 sekian, emailnya aris@gmail.com. Ini sudah ada karena tadi saya buat latihan. Ini yang kelima ya. Yang kelima di sini semisal Rian Ardiansyah, alamat di Wadas. Jika alamatnya panjang kalian bisa isi saja karena di sini tidak dibatas. Nomor HP 085 sekian, emailnya rian@gmail gitu kan. Lanjut yang keenam, ininya nama pelanggannya Raffi Alfauri, alamatnya di Subang. Bisa panjang atau Subang kecamatan apa, desa apa, nomor HP-nya 08 sekian, alamat email rafli@gmail.com. Ini juga sama. Yang ketujuh, sini kita masukkan Adi Ridwan, alamatnya di Cibinong misalkan. Bisa terterakan juga Cibinongnya di mana, desanya di mana, RT-nya berapa. Masukkan juga nomor HP, emailnya
semisal aldi@gmail.com gitu ya, langsung ke 8 namanya semisal Irwan, alamatnya di Karawang atau desa seperti tadi, nomor HP 089 sekian sekian, irwan@gmail.com, ID pelanggannya, nama pelanggannya lagi Ade, misal alamatnya di Walahar, desa apa, nomor HP-nya kita masukkan 085 sekian, emailnya juga kita masukkan ade@gmail.com. Lalu yang ke-10 yang terakhir, namanya semisal Haris, alamatnya di Popel, lalu nomor HP-nya 087 sekian, emailnya haris@gmail.com gitu ya. Nah, setelah kita membuat ini, kita langsung saja kirim di sini ya, kirim yang ini bukan yang ini hanya satu-satu, kita langsung kirim ini kirim semuanya. Di sini kita lihat sudah ada datanya, langsung kita klik jelajahi. Setelah dijelajahi, di sini sudah terlihat data dari siapa saja yang memesan, seperti nama pelanggan, alamat, nomor HP, email. Nah, setelah ini kita langsung membuat ke tabel barangnya. Setelah ke tabel barang, kita ketambahkan kembali seperti tadi, kita membuat kolomnya, kita membuat 10 kolom. Nah, di sini saya hanya akan membuat satu contoh saja karena sama saja ya kolomnya. Kita membuat misal ID barang nomor 1 tadi, namanya tadi si Chandra, misal Chandra Wijaya, alamatnya di Purwasari, kita masukkan sesuai emailnya si Chandra tadi, masukkan chandra@gmail.com. Nah, selanjutnya juga sama, ini diisi ID barangnya, nama barangnya, alamat, emailnya, ID-nya juga nih 3, sini 4, 5, nama, sini alamat. Jadi saya harap kalian juga mengerti gitu, karena saya juga berhubung ini tugas dan waktunya takutnya terlalu lama, jadi saya menggunakan contoh satu kolom saja ya. Contohnya ini nih, ID barang, nama barang Chandra, alamat barang Purwasari, dan email, karena tadi saya memilih untuk membuat 4 struktur saja dari ID barang, nama barang, alamat pengiriman, dan email. Plus setelah dibuat, kita langsung ke klik kirim yang tengah ini ya, bukan yang tadi satu doang. Nah, setelah jadi akan seperti ini. Karena tadi tidak diisi ya, jadi hanya seperti ini saja, kutip-kutip 2 ini, langsung kita klik ke jelajahi. Nah, ini hasil data dari tadi yang sudah dibuat. Di sini ada nama barang, ID barangnya 1 2 3 4 5 6, alamat pengirim, karena tadi saya menggunakan satu contoh saja, jadi hanya ada satu data saja. Mungkin sekian tutorial yang saya buat kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari step by step yang saya jelaskan, karena saya pun masih belajar, jadi mohon dimaklumi. Saya harap mohon supportnya juga untuk kuliah saya kali ini, karena kuliah online ini membuat saya tidak sulit lah masuk materinya. Jadi sekian, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.